Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di malam hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah menolong kami dari pagi hari hingga malam hari ini. Kami sudah mempersiapkan waktu kami untuk merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berkati firman Tuhan yang akan kami renungkan. Kiranya kami boleh mau mendengar, mau merenungkan, dan terlebih lagi kami mau melakukan dalam hidup kami. Inilah doa kami siap merenungkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ayat bacaan kita dalam renungan firman Tuhan malam hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, ia telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kenyataan hidup yang paling menyakitkan kita semua ialah bahwa terkadang kita umat Allah tidak selalu hidup rukun seorang dengan yang lain. Kita mungkin sempat membayangkan bahwa kita sebagai orang percaya atau anak Tuhan di dalam pengharapan dan kekudusan pasti dapat hidup dalam kerukunan. Namun kalau kita telusuri lebih dalam, kenyataannya tidak selalu benar Bapak Ibu. Selalu ada perbedaan pendapat, selalu ada perbedaan prinsip dan juga teknis-teknis dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Di dalam Efesus 4, ayat 4 sampai yang ke-6, jelas sekali dikatakan bahwa dari sudut pandang Allah hanya ada satu tubuh. Tetapi yang kita saksikan dengan mata kepala kita, faktanya orang-orang percaya sering terpecah belah dan saling mementingkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, di ayat yang ke-5 dikatakan di situ menjadi batu hidup bagi pembangunan rumah rohani. Dalam konteks ini, saya berkesimpulan bahwa kita sebagai orang percaya perlu kita kembali untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita perlu mengevaluasi kehidupan kita kembali, khususnya apa yang sudah kita perbuat dan apa yang sudah kita rencanakan. Bapak Ibu, Alkitab yang kita baca di sini mengumpamakan kita ibarat sebuah batu. Dan kita semua bekerja keras untuk menumpuk lebih banyak batu. Batu ini pastinya bentuknya berbeda-beda. Ada yang ukurannya berbeda, ada juga yang besar, ada yang kecil, ada yang kasar, dan juga ada yang halus. Batu yang terdiri dari berbagai macam ini pastinya akan dipersatukan dalam suatu bangunan oleh sang perancang bangunan tersebut, supaya bisa membentuk bangunan yang benar-benar kuat, benar-benar tahan, dan juga benar-benar kokoh, Bapak Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, bagaimana kita bisa menjadi sebuah batu yang hidup bagi pembangunan rohani, Bapak Ibu? Apakah kira-kira ada resep khususnya? Nah, Bapak Ibu, dalam perenungan malam hari ini ada dua hal yang perlu dan harus kita lakukan supaya setiap kita orang percaya
dapat menjadi batu yang hidup dan bukan menjadi batu yang mati pastinya. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, mau meninggalkan manusia lama kita, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan Alkitab kita, khususnya dalam ayat yang pertama dari 1 Petrus yang kedua ini, di sini Rasul Petrus mengatakan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bapak Ibu, perkataan buanglah di sini dipergunakan Petrus mau menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan satu kali atau sekali, tetapi di sini berlaku untuk selama-lamanya, Bapak Ibu. Maksudnya ketika dikatakan buanglah, ini berarti kita membuang segala perbuatan yang tidak disenangi Tuhan. Nah, dan kita lakukan pembuangan ini satu kali, tapi efeknya untuk selama-lamanya. Nah, seringkali Bapak Ibu, mungkin kita terjebak menjadi begitu tamak. Tatkala kita mengatakan, aku hendak membuang semua perbuatan jahatku. Namun, karena terkadang ketika kita melihat di depan, di belakang, di kiri, di kanan, tidak ada orang, maka kita pungut lagi batu yang sudah kita buang tadi, Bapak Ibu. Ataupun sesuatu yang sudah kita buang tadi. Kita ibaratkan seperti seorang anak kecil yang berdoa, oh Tuhan, ampunilah saya. Karena tadi pagi saya telah mencuri uang mama saya. Oh Tuhan, aku berjanji aku tidak akan berbuat lagi. Baik sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Aku mau bertobat Tuhan. Aku mohon Tuhan mau menolong dan mengampuni aku ya Tuhan. Tetapi Tuhan, tolong jangan suruh aku mengembalikan uangnya. Sebab aku sudah berjanji dengan temanku nanti sore. Aku akan pergi makan-makan bersama dengan teman-teman aku di restoran. Nah Bapak Ibu, sesungguhnya tujuan utama hidup kita adalah supaya setiap kita orang percaya bisa menjadi saksi bagi orang lain. Sehingga orang lain melihat diri kita adalah sesuatu yang dapat dicontoh atau diteladani. Namun terkadang tanpa kita sadari, acap kali justru kita menjadi seperti batu sandungan bagi orang lain. Bukan menjadi batu yang hidup, Bapak Ibu. Sebuah batu, jikalau dia terpisah sendiri, dia akan menjadi batu yang tidak berguna. Dia bisa menjadi batu yang tidak berguna. Mengapa? Bahkan kalau ada orang yang kebetulan melewati jalan tersebut, batu itu akan terinjak dan bisa membuat orang tersebut terpeleset dan jatuh. Batu itu pun bisa dikatakan sebagai batu sandungan. Mestinya tatkala pertama kali kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing, semua perbuatan jahat kita sudah kita tanggalkan jauh-jauh, sudah kita buang. Tetapi seringkali faktanya kita masih menggandol manusia lama kita, yang kadang tanpa disadari itu bisa muncul lagi. Itulah sebabnya di sini dikatakan kita harus meninggalkan semuanya itu supaya hidup kita menjadi lebih sempurna, Bapak Ibu. Kalau kita mengingat Rasul Petrus yang merupakan penulis surat ini adalah seorang rasul yang memperbaharui dirinya. Kita tahu mungkin bersama-sama bahwa Petrus adalah seorang yang gegabah, seorang yang bertindak tergopoh-gopoh, terburu-buru. Bahkan dikatakan bahwa Rasul Petrus itu emosinya sangat tidaklah stabil. Di sini Petrus seperti orang yang terkadang bisa dikatakan ngomong dahulu baru berpikir kemudian. Kalau kasarnya begitu Bapak Ibu. Jadi sering sekali dia asal ceplas-ceplos. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan dalam Alkitab, Petrus pernah dengan semangat mengatakan, oh Tuhanku, aku mengasihi Engkau. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Oh Tuhan, Engkau boleh ragu terhadap Yudas Iskariot, Yohanes dan juga Thomas. Tetapi jangan ragu terhadap aku, sebab aku ini lain ya Tuhan. Aku ini lain. Sekali lagi, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Tetapi di situ Tuhan Yesus berkata kepadanya, nyawamu akan kau berikan kepadaku. Aku berkata kepadamu Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Bapak Ibu, memang benar ia kemudian menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali.
Tapi di sini Tuhan Yesus tidak membiarkan Petrus itu putus asa dan gagal terus. Di sini Tuhan Yesus mau mengubah Petrus. Dan kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya di tepi danau itu. Lalu disitulah Yesus memperbaharui Petrus. Sehingga ia menjadi pengabar Injil yang luar biasa. Bahkan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul dicatat bahwa ada 3.000 orang bertobat. Karena pemberitaan Injilnya. Itu pun belum termasuk anak kecil dan juga wanita. Luar biasa di sini Bapak Ibu. Manusia lamanya telah ditanggalkan dan telah diubahkan oleh pribadi Yesus. Lantas, mari kita mengevaluasi kita masing-masing. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai orang percaya umat Tuhan mau dan sudah menanggalkan manusia lama kita? Lalu yang kedua, yaitu kita mau mengupgrade iman kepercayaan kita. Bapak Ibu, dalam kenyataannya terkadang ada orang percaya yang bisa dikatakan sebagai orang yang begitu sombong dalam tanda kutip. Yang dimana ia senantiasa menganggap dirinya sudah dewasa. Seakan-akan sudah tahu banyak hal, sudah tahu segalanya. Kalau ada nasihat, kalau ada pengajaran yang diberikan, manusia cenderung tutup telinga daripada duduk diam mendengarkan. Oleh sebab itu, di dalam mengupgrade iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, di sini Rasul Petrus mengingatkan pada ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa engkau harus jadi seperti anak kecil yang baru lahir, yang senantiasa rindu akan susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu, batu bangunan itu dapat berdiri teguh karena adanya dasar yang teguh juga. Tanpa dasar yang kuat, maka kita tidak akan bisa berdiri teguh dan berdiri kokoh. Lalu, apakah yang menjadi dasar kita? Yaitu Yesus Kristus pastinya. Karena apa? Dia akan menopang kita. Asalkan kita semua mau mengupgrade diri, mau memperbarui terus-menerus iman percaya kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Batu yang ukurannya berbeda dan yang bentuknya berbeda, untuk digabungkan dan disatukan menjadi bangunan yang indah. Kadang batu tersebut terkadang harus dipatahkan. Batu tersebut akan dihancurkan Bapak Ibu. Demikian juga kita manusia. Ya, ada bagian-bagian tertentu dari diri kita yang harus dihancurkan dan juga diluluhkan. Mungkin itu berupa iri hati, mungkin itu berupa dendam, mungkin itu berupa kebencian dan juga sebagainya. Supaya apa? Supaya kita di sini benar-benar diperbaharui untuk bertumbuh dan bisa memperoleh keselamatan itu. Seperti seorang pasien. Tatkala seorang pasien divonis oleh dokter bahwa tulang kakinya patah dan harus menjalani operasi, Bapak Ibu. Maka untuk menuju proses operasi itu, si pasien tidak bisa beralasan mengatakan bahwa dokter itu jahat. Walaupun akhirnya dokter itu akan mengambil pisau lalu memotong kulit dan daging kakinya, kemudian memperbaiki tulangnya, kemudian menjahit kembali bekas potongan itu. Si pasien harus menyerahkan sepenuhnya kepercayaan kepada sang dokter. Ia tidak boleh melawan dokter itu. Pada saat si pasien mencoba untuk melawan dokter itu, pastinya kakinya tidak akan pernah sembuh. Namun tatkala ketika dia menyerahkan sepenuhnya, maka dokter itu akan memberikan kesembuhan kepadanya. Ketaatan sang pasien ini menyebabkan perubahan dalam hidupnya, Bapak Ibu. Sekarang dan akhirnya pun ia bisa berjalan dan dia bisa sembuh, dia bisa berlari dan dia juga pun bisa bekerja. Jadi Bapak Ibu, biarlah melalui kedua hal ini, kita semua orang percaya bisa menjadi batu yang baik. Dengan cara kita mau meninggalkan manusia lama kita dan mau mengupgrade iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Agar kita semua bisa menjadi batu yang hidup, yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena sama seperti yang dikatakan dalam ayat 9 dan 10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani,
tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin firman Tuhan Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi rema dalam hidup kami, yang terus-menerus mengingatkan kami, supaya kami boleh menjadi batu yang hidup, batu yang baik yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Tolonglah kami untuk mau melakukan dan taat kepada firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.